Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunusa Paulia dengan NIM 04475 dari kelompok K10. Video ini dibuat untuk memenuhi sebagai nilai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Jadi terdapat skenario. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tukai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan pertama ada hemiparesis sisi kanan, terutama lengan, lebih berat dibandingkan tukai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjauhkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, pasien non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Dari tulis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infarksi iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Yang pertama, pertanyaan nomor 1, jelaskan struktur pembentuk circulus Willis, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi, uh, sebelumnya, circulus Willis adalah uh, anastomosis arteri di dasar otak yang membentuk suatu lingkaran dan memungkinkan perfusi darah tetap berlangsung meski ada sumbatan pada salah satu arteri besar. Nah, struktur ini menghubungkan eh, sistem arteri anterior dari arteri carotis interna dan sistem arteri posterior dari arteri vertebralis yang bergabung menjadi arteri basilaris dan bentuk suatu sirkuit tertutup yang memungkinkan adanya aliran darah kolateral. Nah, struktur lengkap dari circulus Willis ini dari anterior ada arteri cerebri anterior dextra et sinistra yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Jadi di sini ada dextra dan sinistra yang dihubungkan oleh communicans anterior. Misalnya di lateral ada arteri carotis interna masuk dari kanan dan kiri yang bercabang menjadi arteri cerebri media. Dia arteri utama dari supply hemisfer lateral. Lalu juga ada arteri cerebri anterior. Lalu di bagian posteriornya ada arteri vertebralis dextra et sinistra yang bergabung menjadi arteri basilaris. Lalu ada arteri basilaris yang bercabang menjadi arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Lalu ada arteri cerebri posterior yang berhubungan dengan carotis interna melalui arteri communicans posterior. Nah, fungsi utama dari circulus Willis ini jika sumbatan atau okulasi pada salah satu arteri utamanya, misalnya ada arteri carotis interna kiri, maka aliran darah dari arteri vertebralis kanan dan kiri ke arteri basilaris, ke cerebri posterior kiri, ke communicans posterior kiri dapat menyuplai area yang sebelumnya disuplai oleh carotis interna kiri. Begitu pula aliran dari carotis anterior kanan, communicans anterior ke communicans anterior bisa menyuplai hemisfer kiri. Lalu selanjutnya untuk nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penghilangan di pusatio, dan juga letak relatif di medula spinalis. Jadi perbedaan antara traktus corticospinalis dan juga spinothalamikus. Jadi mereka ini apa yang paling penting di yang biasanya dalam kasus stroke yaitu traktus corticospinalis dan juga traktus spinothalamikus ini. Nah, dari fungsinya
traktus corticospinalis ini mengantarkan impuls motorik voluntar dari korteks ke otot rangka. Sedangkan kalau traktus spinothalamikus dia mengantarkan impuls sensorik nyeri dan suhu ke otak. Untuk awal dan akhirnya untuk traktus corticospinalis dari korteks cerebri area 4 ke medulla spinalis cornu anterior terus lalu ke otot. Terus untuk traktus spinothalamikus dia reseptor perifer ke medulla spinalis lalu ke talamus. Jadi traktus corticospinalis ini kan tadi dari Broadband 4, ada Broadband 4, terus tepatnya di gyrus presentalis. Dari sana impuls motorik menuruni kapsula interna, masuk ke pendiculus cerebri di mesencephalon, lalu ke pons dan akhirnya ke medulla oblongata. Nah, terus abis itu buat penyilangannya di traktus corticospinal, sabar. Nah, sedangkan kalau kan tadi kan jalurnya untuk corticospinalisis, jalur buat traktus spinothalamikus itu dari reseptor di kulit, habis itu masuk ke medulla spinalis melalui radix posterior, habis itu baru menyilang. Nah, penyilangan di traktus corticospinalis itu, kalau corticospinalis itu disebut di decussatio pyramidalis di medulla oblongata. Dia menjadi traktus corticospinalis lateral. Sedangkan di traktus spinothalamikus dia menjalan di kommissura anterior di di medulla spinalis. Jadi tadi dari yang kiri kita dari corticospinalis dulu. Jadi tadi masukkan ke medulla oblongata, habis itu ada decussatio pyramidalis, penyilangan ke sisi kontralateral. Nah, setelah menyilang berjalan sabut ini lanjut jadi traktus corticospinalis lateralis yang berakhir di cornu anterior medulla spinalis yang mengaktifasi lower motor neuron. Nah, terus habis itu kalau misalkan spinothalamikus tadi habis dari kommissura anterior di medulla spinalis, dia naik jadi bagian dari funiculus anterolaterales menuju thalamus dan kemudian ke korteks sensorik primer. Nah, terus habis itu yang keempat letak di medulla spinalisnya. Tadi saya sebutin corticus spinalis ini ada di funiculus lateralis, sedangkan spinothalamikus di funiculus anterolateralis. Nah, eh, perbedaan letak penyilangan ini itu di apa menjelaskan mengapa lesi supratentorial ini seperti infrafocus frontal dan parietal kiri pada kasus tersebut menyebabkan kelemahan dan hilangnya sensasi di sisi kanan tubuh pasien. Lalu untuk nomor 3, sebutkan pembagian trunkus cerebri, batang otak, dan minimal dua struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Jadi, yang pertama mesencephalon atau yang disebut midbrain. Dia sebelumnya trunkus cerebri ini kan ya dibagi menjadi 3 itu kan. Nah, ini fungsi pentingnya terkait nukleus saraf cranialis dan juga jalur saraf sensorik maupun motorik. Nah, terus dibagi jadi 3, dan pertama ada mesencephalon atau midbrain. Dia letaknya paling rostal dan ada yang disebut pedunculus cerebri. Dia mengandung serabut kortikospinal dan kortikobulbar. Nah, di bagian dorsal terdapat colliculus superior, itu yang menjadi refleks visual, dan colliculus inferior, yang menjadi refleks auditori. Nah, nukleus nervus 3 dan nervus 4 ini ada di mesencephalon juga. Lalu untuk pons, dia eh, di bagian tengah dari eh, batang otak itu. Terdiri dari pars basilaris di bagian ventral dan juga pars tegmentalis di bagian dorsal. Nah, di pons ini tempat keluarnya saraf kranial 5 sampai 8.
Eh, Pons juga jadi jalur penting dari korteks dan cerebellum melalui nuklei pontis. Ini ya sebagai koordinasi dengan cerebellum itu. Terus abis itu yang ketiga ada medulla oblongata. Dia terletak di bagian caudal, memiliki struktur penting seperti Decussatio pyramidalis yang tadi sudah di mention di nomor 2 sebagai lokasi penyilangan traktus corticospinalis. Nah, di medulla ini juga terdapat nukleus ambiguus. Nah, untuk motoriknya nervus 9, 10, 11. Habis itu ada nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus rectus solitarius. Itu sensorik visceral. Dari nervus 7, 9, dan juga 10. Lalu ada juga nukleus nervus hypoglossus atau nervus 12 berada di medula dan berperan sebagai pergerakan dari lidah. Nah, pada kasus Tuan A tadi, deviasi lidah ke arah kiri saat protusi itu mengindikasi ada gangguan pada sisi kiri medula oblongata itu. Nomor 4, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni. Misal, nervus 3, nervus 4, dan nervus 6 serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi, tiga saraf cranius yang ini contohnya 3, 4, dan 6 ini dia bisa dilihat di sini dia sama-sama menginervasi dan mengatur gerakan untuk mata. Jadi ada di sini bisa lihat ada oculomotorius, trochlearis, dan juga abdusen. Nah, eh, dari nervus 3 oculomotorius berasal dari mesencephalon bagian anterior dan menginervasi hampir semua otot ekstraokular serta otot levator palpebrae superioris, eh, miosis melalui serabut parasimpatis dan akomodasi. Jadi fungsinya dia untuk menggerakkan bola mata kecuali eh, musculus obliquus superior dan rectus lateralis, kontraksi pupil dan juga akomodasi yang tadi disebutkan. Nah, jika terjadi lesi LMN, itu akan menyebabkan psosis dilatasi pupil dan mata deviasi ke lateral. Sedangkan kalau misalkan UMN, dia bilateral, jadi eh, biasanya ya terjadinya bilateral. Lalu untuk eh, nervus 4 yaitu nervus trochlearis, dia satu-satunya saraf kranialis yang keluar dari dorsal batang otak. Jadi mesencephalon yang arah posterior. Nah, dia menginervasi musculus obliquus superior yang fungsinya untuk intorsi dan depresi bola mata. Nah, jika lesi UMN itu biasa jarang terlihat, tapi kalau misalkan LMN, dia akan menyebabkan diplopia vertikal, terutama saat menunduk dan membaca. Lalu untuk nervus 6 atau abdusen, dia berasal dari pons, dia menginervasi musculus rectus lateralis yang berfungsi untuk abduksi mata, bola matanya. Lalu jika terjadi lesi UMN, mata akan agak deviasi ke medial, sedangkan jika terjadi lesi LMN akan menyebabkan strabismus konvergen. Jadi mata tidak bisa abduksi, jadi tidak dapat bergerak ke lateral. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, area 1, 2, 3, area 4, 4 dan 45, dan area 22. Nah,
mulai dari area 4. Dia lokasinya di gyrus presenteralis. Fungsi dari area Broadband 4 ini menjadi motorik primer, eksekusi gerakan volunteer. Lalu untuk eh, Broadband area 1, 2, dan 3 itu lokasinya di gyrus posentralis. Nah, gyrus posentralis. Terus fungsi dari area Broadband ini menjadi sensorik primer seperti nyeri, suhu, dan juga raba. Lalu untuk area Broadband 44 dan 45, dia terletak di gyrus frontalis inferior, eh, dominan di kiri. Nah, ini fungsinya untuk area Broca, jadi produksi bahasa dan juga motorik berbicara. Terus area Broadband 22 di gyrus temporalis superior. Nah, dia fungsinya area Wernicke, jadi pemahaman bahasa dan audit auditori sekunder. Lalu nomor 6, mengapa oklusi pada arteri cerebrimedial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi, eh, karena homunculus em, jadi homunculus motorik menunjukkan bahwa representasi wajah dan lengan berada di korteks lateral, sedangkan tungkai berada di korteks medial. Terus arteri cerebromedia memvaskularisasi permukaan lateral hemisfer, area wajah dan lengan. Arteri cerebri anterior itu menyuplai area media eh area medial, jadi area tungkai. Nah, jadi oklusi ACM kiri ini, arteri cerebri media yang kiri, dan itu akan menyebabkan kelumpuhan wajah dan lengan kanan karena area korteks motorik lateral kiri tidak mendapatkan darah, tidak melakukan vaskularisasi. Lalu nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Nah, mekanisme kompensasi oklusi arteri karotis interna kiri. Jadi, jika terjadi oklusi di area arteri karotis interna kiri, beberapa kompensasi yang terjadi di sirkulus Willis yang sudah dijelaskan pada nomor 1, itu yang pertama dari sisi kontralateral, jadi aliran darah dari arteri cerebri anterior kanan, dia dapat dialirkan ke kiri melalui arteri komunikans anterior. Jadi karena ada penghubungannya, jadi dia bisa dipindah, dia mengarah ke kiri, eh, menyuplai si lobus frontal dan medial hemisfer kiri. Lalu dari sistem posteriornya, arteri cerebri posterior kiri yang berasal dari arteri basilaris dapat mengalirkan darah ke arteri cerebri media kiri melalui arteri komunikans posterior kiri. Namun, efektivitas kompensasi ini sangat tergantung pada potensi pembuluh komunikans. Nah, jika eh, komunikansnya ini sempit atau sampai tertutup, maka risiko infarknya tetap tinggi gitu. Baik, cukup sekian penjelasan laporan praktikum anatomi blok 2.3 dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.